Audio Jungle. Audio Jungle. Wong kok ngene kok dibanding-bandingke, saeng-saengke ya mesti kalah. Tak oya aku ya ora mampu, mongso kuatku mencintaimu. Ku berharap engkau mengerti, di hati ini hanya ada kamu. Jelas betul yang dibanding. Dari politik, karena Bapak Ibu sudah dipilih itu sudah melalui proses kampanye. Untuk bantuan pulsa itu belum sepenuhnya sampai Desember, karena PNU saat pengajuan kemarin baru sampai bulan Oktober, September Oktober, ya, jadi belum sepenuhnya. Nah, nanti yang lebihnya atau sisanya teknisnya bagaimana, karena karya terakhir hari ini mungkin nanti kita akan koordinasi dengan pihak keuangan, apakah keuangan mau datang ke dinas atau bagaimana, nanti kita koordinasi lebih lanjut. Tapi yang untuk 2 bulan itu alhamdulillah sudah saya bawa, termasuk untuk Bapak Ibu pengawas. Mungkin itu dari saya, karena sekarang hampir menunjukkan Kami berjanji padamu negeri, kami berbakti padamu negeri, kami mengabdi. Jiwa raga Jumpa lagi di Loka Karya dengan saya. Dan ini adalah Loka Karya terakhir kita di tahun 2022. Jadi di 2020 buat 2023 kita jumpa lagi sekitar bulan Mei kemarin. Dari kegiatan lokal ini lebih kita mencoba mengaitkan peran pengawas ini, peran pengawas dengan pihak sekolah, ya. Jadi bagaimana peran pengawas ini dalam konsep ya seperti konseptor nanti ya, terus builder, banyak sekali supporter gitu ya, yang akan kita bahas terkait perannya masing-masing. Nah, coaching pengawas sudah dilakukan gitu ya, yang kasar. Jiwa raga kami.
Saya awas pendamping sekolah SD 16 Cilebok. Ini Pak November, selama saya belajar. Saya diumpahkan 2 kali dengan Islam. Cuma ada kendala kami ini, selama ini kan acuan kami. Memang kalau pakai Zoom, kadang tuh sinyal kami tidak nyambung. Jadi acuan kami lagi yang di berjanji padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi. Jiwa raga padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi. Yang kedua, mengajak kepala sekolah dan pemerintah pembelajaran untuk kerjasama berbagai terkait di satuan pendidikan. Dan bukan hanya kepala sekolah yang kami juga diskusi mengajak selain kepala sekolah ada sistem pembelajaran yang telah dilatih dan dididik beberapa waktu kemarin untuk membagikan ilmunya dan berbagi praktik kepada teman-teman bertanya di satuan pendidikan. Mungkin itu biasanya yang kami bisa singkatnya dari Terima kasih Pak Desan. Dulu lagi, siapa nih? Gue dulu. Terima kasih. Dalam pendampingan untuk sekolah kerja satu di Sidoarjo, kami hanya batas waktu ditetapkan bahwa Ibu Yanti adalah sebagai lulusan kelas 4 atau sekolahnya menjadi sekolah bergerak. Nah, kami mulai berkolaborasi dengan Bu Yanti setelah mereka sudah dinyatakan sekolah bergerak, berkolaborasi yaitu merancang OSP-nya. Kemudian lagi kami membuat belajar, kemudian pelaksanaan berkolaborasi itu menyusun OSP-nya bersama Bu Yanti. Walaupun kami tidak ikut menyusun, tapi kami sebagai pengawas hanya menyampaikan mungkin ada ide atau bagaimana untuk menyusun OSP-nya. Kemudian sudah melakukan pengawasan tentang IKN. Ya. Kemudian lagi kami juga banyak tidak terlalu aktif ke sekolah Bu Yanti, tapi kami memantau kalau kami sudah di sana mungkin Bu Yanti bekerja. Kemudian lagi kami selalu memantau kegiatan penerimanya. Kami sebagai pengawas mungkin tidak terlalu terjun langsung, hanya kami memantau kegiatan penerimanya di sana. Waktu kolaborasi menyusun OSP-nya, itu hanya kami karena hanya beberapa bulan kemudian dia menjadi sekolah bergerak, tapi sudah kami pantau kegiatannya. Dan kemarin Ibu Yanti telah menyampaikan dokumen ke kami, sudah kami terima. Ibu Yanti sudah menyampaikan kemarin kemudian dia sudah kami pegang yang sudah kami mengisi waktunya sekitar OSP 4. Dari situ kami bisa menjadi di sekolah yang biasa. Baik, terima kasih Bu.
Oke, silakan. Sampai mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini disuruh cerita ya? Iya. Pengalaman. Coba gitu. Refleksi. Jadi dari karena kami sudah ini tahun kedua Pak Dio. Ya, tahun kedua. Mendampingi sekolah kedua. Yang pertama itu di SD 1 Manis. Sudah jalan 1 tahun ini. Kemudian di tahun kedua ini kami mendapat lagi yaitu mendampingi sekolah kedua ada 2 sekolah. SD 80 Manis dan SD 37 Simpang Pinteran. Nah, dari semua pengalaman kami mendapat sekolah tersebut, kami ambil sekolah yang pertama dulu, pendampingan tahun pertama. Waktu mereka setelah pelatihan, apa saja yang dilakukan setelah itu, yaitu pertama melaksanakan pilihan dengan kawan-kawan yang ada di sekolah tersebut. Sampai itu kami sebagai pengawas pembinaan dan angkatan kedua juga begitu, kami diberi kesempatan mereka belajar tentang sekolah kedua. Itu yang pertama kali kami lakukan dan ini sekolah-sekolah yang tiga sekolah tersebut. Kemudian
Om. Ketika kami melakukan refleksi yang kedua, membahas tentang TP yang ada di semester 1 untuk dibuat alur tujuan pembelajaran. Ternyata menemukan permasalahan tidak kesesuaian modul dan buku siswa dengan CP revisi yang diterbitkan. Itu untuk mata pelajaran IPAS. Tapi kalau mata pelajaran lain, matematika itu sesuai karena memang di dalam modul kita boleh ya memilih TP mana yang akan kita ajarkan terlebih dahulu. TP-TP ini hak guru untuk menentukan nanti alurnya mana yang akan diajarkan. Apakah dia misalnya tentang tumbuhan itu apakah dia akan mengajarkan fotosintesis dulu atau mau mengajarkan tentang bagian-bagian tumbuhan. Ini yang melakukannya adalah guru dalam pembelajaran di kelas dengan aturan-aturan mengurutkan dari yang mudah ke yang sulit seperti itu. Di sini kita menemukan tidak kesesuaian modul dan buku siswa itu sama, tetapi ketika kita sandingkan dengan CP yang ada di revisi CP tahun 2022 ini tidak sesuai. Kemudian strategi pendekatan yang dipilih melakukan refleksi dengan memberikan forum diskusi. Kemudian alasan pendekatan ini nanti dapat berbagi praktek lain dalam penyusunan buku ajar yang sesuai dengan revisi CP yang sudah ada. Kemudian metode analisis yang digunakan yaitu analisis pohon akar. Di sana kita membagi lintas masalahnya. Kemudian kesimpulannya kita akan merancang modul ajar lalu sesuai dengan CP yang ada di dalam revisi peraturan pemerintah, maaf saya lupa, tahun 2022 itu. Kemudian kasus yang kedua ini SD ini ya 163. ini aja yang ngaji ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau tadi untuk kasus nyata permasalahan yang terjadi di sekolah kami 163, yaitu ruang belajar sedang dalam renovasi. Sedangkan tuntutan untuk PSP itu tidak tahu menahu, pokoknya harus berjalan. Jadi kami lebih strategi pendekatan yang kami lakukan yaitu kami membuat ini penyelenggaraan sarana dan prasarana berbasis solusi melalui pembuatan saung sebagai kelas alam atau kelas alternatif, sehingga proses pembelajaran di situ tercipta sebagai kelas dalam pembelajarannya bernuansa alam, menjadi bernuansa alam. Jadi analisis karena kekurangan tersebut, ya kami merancangkan pembelajarannya lebih ke nuansa alam. Kemudian jadi akar permasalahan kami pembelajaran karena tidak ada ruang kelas, solusi pembuatan kelas melalui saung. Kesimpulan ternyata berdasarkan akar permasalahan kita melalui pohon masalah itu apapun permasalahan kita, asal kita berpikir kreatif ternyata ada solusi. Apapun itu, contohnya kami tidak ada kelas, membuat kelas saung menjadi kelas alam. Ternyata konsep itu nyambung dengan sekolah alam, walaupun tidak seutuhnya itu sekolah alam, tetap agak-agak nuansa alamnya muncul. Ternyata konsep dari kurikulum merdeka itu bisa dimasukkan. Ini itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Berikutnya kelompok 2. Dihukum. Karena instrukturnya salah, instrukturnya dihukum. Karena saya disalah, dihukum saya. Itu lah Bapak Ibu, permasalahan kasus yang ada di
SDIT adalah penerapan proyek profil pelajar Pancasila belum maksimal untuk kasus kewirausahaan. Nah, dalam proses P5 untuk kewirausahaan itu, santri kemarin itu membuat proyeknya membuat beras jilbab. Saya juga pakai terus ya. Beras jilbab yang saya pakai ini itu buatan dari santri SDIT. Itu dari ngambil nyari ke penjahit-penjahit, bekas percaan-percaan itu anak-anak, terus di sekolah diajarkan menggunting, menyusun kayak gitu ya, menjahit sampai jadilah beras jilbab. Nah, seharusnya kalau kewirausahaan itu sampai ada di packing dalam kertas plastiknya dan diberi label kayak gitu, sudah langsung seperti itu. Tapi karena kita dikejar-kejar dengan waktu juga, akhirnya itu belum sampai ke pengemasan, baru sampai terkumpul saja hasil-hasil beras jilbab dari anak kayak gitu. Jadi hanya terkumpul saja. Jadi setiap anak tuh sudah punya banyak beras jilbab kayak gitu. Cuman belum sampai dimasukkan dalam plastik yang bagus dan diberi label serta bisa diajarkan anak itu jualan. Seharusnya maunya kami itu sampai diajarkan anak itu promosi dan jualan. Tapi belum sampai ke situ. Jadi untuk target P5 untuk kewirausahaan belum maksimal dilakukan. Strategi yang digunakan yaitu manajemen waktu. Seharusnya program itu terlaksana jika manajemen waktunya bagus kayak gitu. Alasannya mengapa strategi yang digunakan untuk manajemen waktu, dengan manajemen waktu lah maka P5 dapat terlaksana. Masalahnya itu cuma waktu saja kayak gitu. Jadi kenapa memilih alasan strategi manajemen waktu? Karena dengan manajemen waktu lah maka program itu akan terlaksana dengan baik juga. Metode yang dianalisis adalah metode modul project. Mungkin modul projectnya tidak konsep dengan bagus, tidak termanage waktunya, makanya mungkin harus diperbaiki lagi dalam modul projectnya. Alasannya kenapa memilih analisis modul projectnya diperbaiki atau direvisi, karena akan terstruktur, kegiatan akan terstruktur dan akan sebenarnya ada revisi di jalan itu, maka akan dinamis ya, akan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kesimpulannya, jika semuanya akan tercapai maka proyek P5 yang diinginkan maka akan terlaksana dengan optimal juga. Seperti itu. Itulah yang terjadi di sekolah SDIT Robi Rodia. Masalah cuma satu, waktu tidak ada. Karena anak-anak tuh masuk pukul 7.15, pulangnya itu pukul 14.15, bahkan ada 14.30, tergantung sholat asarnya. Kalau sholat asarnya cepat, pulangnya cepat. Kalau sholat asarnya lama, maka pulangnya lama kayak gitu. Karena kita berpatokan pada waktu sholat. Nah, itulah masalahnya. Jadi tidak ada waktu lagi, sudah nyari belum lagi pelajaran IT-nya, Islam terpadunya kayak gitu. Jadi memang kendalanya hanya di waktu. Seandainya waktu itu tidak 24 jam, mungkin pulangnya sampai malam, seperti di Cina, di Jepang kayak gitu, mungkin akan terinclude semua apa yang kita inginkan. Mungkin itu saja dari saya. Ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wong kok ngene kok dibanding-bandingke, saeng-saengke ya mesti kalah. Tak oya aku ya ora mampu, mongso kuatku mencintaimu. Ku berharap
PSB 2